Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di Airben Channel. Pada sesi ini saya membuat sebuah video menanggapi klaim dari saudara-saudara kita Muslim, secara khusus para kristolog mantan Kristen, dalam memahami kata Muhammad dalam kitab Kidung Agung. Mari kita baca dulu kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ini merupakan Kidung Agung pasal 5 ayat 16, dan mereka katakan di dalam ayat ini ada kata Muhammad, dan mereka klaim itu sebagai nubuatan bahwa Muhammad ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Apakah benar klaim mereka tersebut? Saya akan jelaskan pada video ini secara detail. Harap Bapak Ibu mengikutinya sampai selesai. Saya percaya Bapak Ibu akan mendapatkan pengertian yang jelas, dan bahkan video ini bisa menjadi alat yang bisa kita gunakan untuk membungkam mulut mereka yang seringkali membuat klaim yang tak berdasar dan yang mempertontonkan ketidakmengertian dan ketidaktahuan mereka. Sebelum saya masuk ke sana, yang pertama saya mau kasih tahu bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat 2 sampai dengan 16 ini terbagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah Kidung Agung pasal 5 ayat 2 sampai 8, dan bagian kedua adalah Kidung Agung pasal 5 ayat 9 sampai dengan 16. Kidung Agung pasal 5 ayat 2 sampai 8, bagian ini merupakan dialog antara pemuda dan kekasihnya, di mana di dalam ayat 2 ini berasal dari pemuda, dan ayat 3 sampai 8 merupakan dari sang gadis. Bagian ini berkisah tentang masa sulit yang dihadapi oleh pasangan kekasih karena ada kesalahpahaman, sehingga untuk sementara waktu mereka tidak bersama-sama. Itulah cerita secara ringkas keadaan antara hubungan seorang pemuda di sini dengan seorang gadis, di mana ada persoalan sedikit di antara mereka karena kesalahpahaman, sehingga mereka tidak diam bersama-sama. Dan bagian ini merupakan juga sebuah pergumulan di tengah hubungan mereka, namun penuh dengan sebuah harapan dan kerinduan untuk bersatu. Jadi ada sebuah pergumulan di tengah-tengah mereka, tetapi di tengah-tengah pergumulan, karena ada kesalahpahaman itu, hati mereka, cinta mereka tetap rindu untuk bersatu. Seperti itu. Sedangkan Kidung Agung pasal 5 ayat 9 sampai dengan 16, di sini berbicara tentang putri-putri Yerusalem bertanya kepada sang gadis tentang kelebihan kekasihnya daripada kekasih yang lain, kasih lain. Artinya, apa sih keunggulan seorang pemuda yang kamu cintai itu, kata putri-putri Yerusalem kepada sang gadis di sini? Apa kelebihannya daripada semua kekasih-kekasih yang lain? Artinya kekasih-kekasih orang. Akhirnya putri-putri Yerusalem di sini mengajukan pertanyaan sampai 20 kali tentang apa kelebihan daripada kekasihmu dibanding dengan kekasih orang lain. Adapun alasan dari putri-putri Yerusalem mengajukan pertanyaan-pertanyaan karena si sang gadis sampai-sampai mengatakan dia sakit asmara karena berpisah sementara dari kekasihnya, ayat 8. Kemudian si gadis ini menuturkan tentang kriteria fisik dan juga sifat dan keunggulan kekasihnya daripada kekasih lain, kekasih orang lain, sebagaimana tertulis dalam ayat 9 sampai dengan ayat 16. Jadi ayat 9 sampai dengan 16 ini berbicara tentang seorang gadis yang sangat mencintai seorang pemuda, dan seorang gadis itu menceritakan sifat-sifat, karakter, perilaku, bahkan kehidupan daripada sang kekasih, yaitu sang pemuda itu sendiri. Itu sedikit latar belakang yang bisa saya sampaikan tentang Kidung Agung pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 16. Sekarang kita masuk kepada melihat perbandingan terjemahan Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ini. Dalam teks Ibrani dituliskan begini, Kiko mantakim wekulo madim jet dodi weje rei benot Yerusalem.
Itu bahasa daripada bahasa Ibrani, teks Ibraninya. Sedangkan dalam teks Indonesia diterjemahkan, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Menarik di sini memakai kata mahkamadim. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ini terjemahan teks Indonesia. Sedangkan terjemahan versi klaim dari Kristolog Islam, mereka mengatakan seperti ini terjemahannya. Teramat manis tutur katanya, dia adalah Muhammad. Inilah kekasihku dan sahabatku, oh putri-putri Yerusalem. Pertanyaannya, bagaimana terjemahan Indonesia dengan terjemahan mereka? Apakah cocok dengan terjemahan Ibrani? Mari kita lihat bersama-sama supaya kita menilai di mana letak kesalahan dari terjemahan saudara-saudara kita yang mengklaim dari saudara-saudara kita Muslim ini. Kita melihat nanti bagaimana sih terjemahan mereka, apa yang mereka tambahkan, apa yang mereka ubah di dalam terjemahannya. Di sini saya tunjukkan, dan di sini ada huruf Ibrani dan cara bacanya. Di sini kita melihat bahwa ada satu kata yang mereka hilangkan, yaitu wekulo. Segala sesuatu padanya. Ini mereka hilangkan, sama sekali tidak ada di dalam terjemahan saudara-saudara kita Muslim. Baru kata mahamadim, yaitu kata sifat, mereka tidak terjemahkan, tetapi diganti menjadi kata Muhammad atau Mahamadim di situ. Padahal ini merupakan kata sifat. Di sini kita melihat sebuah penerjemahan yang tidak lengkap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi terjemahan bahasa Indonesia versi klaim dari saudara kita kaum Islam, maka kita melihat di sini mereka menghilangkan kata wekulo, yaitu segala sesuatu padanya, dan juga mengubah kata sifat Mahamadim menjadi kata benda Muhammadim, Muhammad. Di sini jadi mereka mengubah kata sifat menjadi kata benda. Ini sebuah kesalahan. Baru mereka tidak mengakui bahwa kata sifat Mahamadim yang artinya menarik, menyenangkan, membangkitkan minat, berharga, dan syarat dengan makna cinta ini mereka tidak akui sebagai kata sifat. Di sini letak kesalahan dari saudara-saudara kita yang mengklaim bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ini sebagai nubuatan terhadap seorang nabi besar yang bernama Muhammad. Jadi di sini kita melihat sudah jelas sebenarnya bahwa mereka menghilangkan satu kata baru mengubah satu kata. Ya, menghilangkan satu kata, mengubah satu kata demi tujuan dan maksud mereka yang keliru, dan saya katakan maksud yang salah, jauh panggang dari api. Oke. Mari kita lihat di sini kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di dalam menerjemahkan Alkitab kita. Dan kita harus meluruskan, menyadarkan mereka supaya mereka bertobat. Itu yang harus kita kerjakan. Jadi terjemahan bahasa Indonesia secara letterlet mengikuti kata demi kata dalam teks Ibrani seperti ini. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Inilah kekasihku, ini adalah sahabatku, hai putri-putri Yerusalem. Sedangkan terjemahan bahasa Indonesia versi klaim Islam secara letterlet mengikuti kata demi kata dalam teks Ibrani, maka bunyinya akan seperti ini. Tutur katanya teramat manis, segala sesuatu padanya Muhammad. Dia kekasihku dan inilah sahabatku, oh putri-putri Yerusalem. Ini kalau kita terjemahkan ada kata segala sesuatu padanya, wekulo. Jika kita masukkan, maka bunyinya seperti ini. Tutur katanya teramat manis, segala sesuatu padanya Muhammad, dia kekasihku, dan inilah sahabatku, oh putri-putri Yerusalem. Bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah terjemahan ini logis? Menurut saya ini terjemahan yang lucu, dan ini terjemahan yang konyol. Tetapi ya kita maklumi, karena mereka sedang menunjukkan, mempertontonkan sebuah terjemahan yang konyol, sebuah terjemahan yang tidak berdasarkan kepada kaidah penerjemahan yang benar. Saya tunjukkan lagi di sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat terjemahan bahasa Indonesia versi klaim Islam,
secara letter-let mengikuti kata demi kata dalam teks Ibrani, kalau kita mengikuti mereka dengan menghilangkan kata wekulo atau segala sesuatu padanya, maka kalimatnya akan seperti ini. Tutur katanya teramat manis Muhammad. Dia kekasihku dan inilah sahabatku, oh putri-putri Yerusalem. Jadi kalau kita hilangkan kata segala sesuatu padanya, maka bunyinya seperti ini. Kalau kita ikuti mereka, kalau kita ikuti pola pikir mereka menghilangkan kata wekulo itu, maka terjemahannya tutur katanya teramat manis Muhammad. Artinya nggak ngerti kayak gimana ini. Dia kekasihku dan inilah sahabatku, oh putri-putri Yerusalem. Sedangkan kalau kita mengikuti, memasukkan kata wekulo, segala sesuatu padanya, maka bunyinya seperti ini. Tutur katanya teramat manis, segala sesuatu padanya Muhammad, dia kekasihku dan inilah sahabatku, oh putri-putri Yerusalem. Ini menurut saya terjemahan yang menggelikan. Ya, menggelikan. Kita bisa ketawa melihat bahasa seperti ini. Terjemahan seperti ini merupakan terjemahan yang salah, dan ini perbuatan yang mempertontonkan kebodohan dan penentangan, pembelokan, dan penyesatan. Saya mau katakan sekali lagi, terjemahan seperti ini merupakan terjemahan yang salah, dan ini perbuatan yang mempertontonkan kebodohan dan penentangan kepada kebenaran, pembelokan, dan penyesatan yang dikerjakan. Di dalam Alkitab, hanya iblislah yang senang dengan perilaku menambah dan mengurangi ajaran Tuhan. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan manusia supaya tidak mengenal kebenaran yang sejati. Dan saya katakan mereka yang mengklaim bahwa ini sebagai nubuatan terhadap nabi mereka, maka mereka bagian daripada iblis yang memang pekerjaannya mengurangi dan menambahi ajaran Tuhan supaya manusia tersesat, binasa, hidup di dalam ketidakbenaran. Bukti nyata bahwa iblis pekerjaannya menipu itu dengan mengurangi dan menambahi ajaran Tuhan bisa kita baca di Kejadian pasal 2 ayat 15-16 dan Kejadian pasal 3 ayat 1-5. Di sini bagaimana iblis menipu Adam dan Hawa dengan menambah dan mengurangi kata dan kalimat di dalam firman. Bahkan juga ketika mencoba Yesus dalam Matius pasal 4 ayat 1-11 dan Lukas 4 ayat 1-13, iblis juga menggunakan kalimat-kalimat yang memutarbalikkan firman Tuhan untuk mencobai Yesus. Jadi terjemahan dari saudara-saudara kita muslim, para kristolog mereka, yang saya katakan bodoh itu, mereka menerjemahkan seenak udelnya. Mereka menerjemahkan demi visi mereka. Tidak ubahnya seperti simbolis iblis yang seringkali memutarbalikkan kebenaran-kebenaran untuk menyesatkan manusia dalam mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kata Muhammadim tepat dipahami atau diartikan sebagai Muhammad? Kita harus mempertimbangkan hal-hal berikut secara matang dan sungguh-sungguh. Yang pertama harus dipertimbangkan, kata Muhammadim adalah kata sifat yang berasal dari kata Mahmad, yang memiliki pengertian yang cukup luas, yaitu menarik, menyenangkan, membangkitkan minat, berharga, dan syarat dengan makna cinta. Itulah arti kata Muhammadin. Sedangkan kata Muhammad yang berasal dari kata Ahmad, ini memiliki arti yang terpuji. Dari pengertian ini kita lihat ada sesuatu hal yang tidak connect. Jadi dari segi pengertian kata dan akar kata antara Muhammadin, Mahmad, dengan Muhammad dan Ahmad, kelihatan sudah sangat jelas tidak cocok. Saya tidak tahu entah bagaimana mereka. Mungkin perlu kita nyanyikan lagu. Entah apa yang merasukimu, hingga kau pelintir-pelintir Kidung Agung 5 ayat 16. Mungkin itu perlu kita nyanyikan sama mereka ya. Entah apa yang merasuki mereka sehingga memutarbalikkan kebenaran ini. Praktek mengartikan seperti ini suatu pemaksaan dan ini suatu pemerkosaan. Pemerkosaan tata bahasa Ibrani, pemerkosaan pengertian. Mereka melakukan seenak udelnya saja, sesuka hati mereka, tanpa dasar yang benar. Dan ini pekerjaan penyesat dan iblis. Oke, kata Ibrani Mahmad
yang artinya menarik, menyenangkan, membangkitkan minat, berharga, dan syarat dengan makna cinta, tidak cocok dikaitkan dengan Muhammad yang akar katanya Ahmad, yang artinya terpuji. Tidak cocok. Mengapa? Sebab kata terpuji di dalam teks Yunani itu dari kata puji dalam bahasa Ibrani diungkapkan dalam beberapa kata. Hodu, halel, dan juga nawa. Jadi kalau seandainya ini Muhammad artinya terpuji di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16, maka seharusnya memakai kata hadu atau halil atau nawa, bukan Muhammadim. Seharusnya begitu. Jadi dari sini kita melihat mereka memang cocokologi, makanya kalau dikatakan tolologi ya bisa juga lah. Ya, konteks kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 9 sampai dengan 16 bukan nubuat, ini juga harus dipertimbangkan. Tetapi dialog antara sang gadis dengan putri-putri Yerusalem tentang sifat dan karakter kekasihnya dibanding dengan kekasih yang lain. Jadi apa sih keunggulan si pemuda yang sangat dinantikan sangat gadis itu, yang sangat dicintainya? Apa kelebihannya daripada pria-pria lain? Itulah yang diungkapkan. Dan salah satu karakter daripada kekasih wanita ini adalah mahmadim. Artinya dia menarik, dia menyenangkan, membangkitkan minat, dia berharga, dan dia memiliki syarat-syarat dengan makna cinta dalam dirinya. Dengan demikian maka memahami kata Muhammadim sebagai Muhammad jelas sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Jadi sangat fatal. Entah apa yang merasuki hati mereka sehingga mereka begitu tidak pintar memahami kata demi kata di dalam teks ini. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan penjelasan saya. Jika kata Muhammadim yang akar katanya Mahmad dalam Alkitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ini dipahami sebagai Muhammad, maka konsekuensinya adalah seluruh kata Mahmad atau Muhammadim atau kata yang memiliki akar kata dari Mahmad di dalam Alkitab haruslah diartikan sebagai Muhammad, di mana kata Mahmad di dalam Alkitab ditemukan dalam beberapa teks Alkitab seperti berikut. Yang pertama, kata Mahmad itu ditemukan di dalam 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 6. Dituliskan begini, Kiim kait mahar eslak et evadai eleika fekisu et beteka feet betei afadeika fehaya kol mahmad eineka yasimu fe yadam felakahu. Di situ ya, agak susah bacanya. Nah, ini lidah mata apalagi susah. Tetapi saya baca bahasa Indonesianya ya, supaya lebih mantap. Kalau kita mau mengikuti terjemahannya dengan mengikuti kata Khol Mahmad menjadi Muhammad, maka bunyinya seperti ini. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan Muhammad akan mereka ambil dan mereka bawa. Ini lucu ya. Jadi kalau mereka konsisten bahwa kata Muhammadim yang akar katanya Mahmad itu, maka mereka harus menerjemahkan di sini dan Muhammad akan mereka ambil dari dan mereka bawa. Waduh, ngiri kali dibawa kemana ini? Baru kita lihat lagi di dalam ratapan pasal 1 ayat 11. Bahasa Ibraninya kol amane nakim mefasim lehem natnu mahamadihem bokel lehasif nafes ree Yehova febahabita ki haji jolela. Nah itu ya. Nah ini susah lagi nih ya. Berarti kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia bunyinya begini. Berkeluh kesah seluruh penduduknya sedang mereka mencari roti. Muhammad mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Bayangkanlah ya kalau dikatakan Muhammad mereka berikan ganti makan. Ya gimana ini? Aduh, payah ya. Jadi ya janganlah paksa-paksa bahwa Muhammad itu adalah Muhammad. Maka kamu kena batunya di sini.
Yeskel 24 ayat 21. Bahasa Indonesianya gini. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Yahweh. Sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudus kekuasaanmu yang kau banggakan. Muhammad bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Bayangkan ya, kalau kita mau mengikuti pola pikir mereka, berarti Yeskiel 24 ayat 21 bunyinya, Muhammad bagi matamu dan bagi jiwamu. Apa maksudnya di sini? Nggak ngerti kita ini. Ya, berarti kalau kita mengikuti lagi pola pikir mereka, maka konsekuensinya Hosea pasal 9 dan 6. Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan Mesir, akan pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang Muhammad. Onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Bayangkan di sini ya, rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang Muhammad. Karena Muhammad indah kan? Berarti harus Muhammad lah di sini. Berarti barang-barang perak yang Muhammad. Ya saya pikir di sinilah maka saya katakan mereka terlalu bangga mencomot ayat-ayat tetapi tidak mengerti arti ayat, akhirnya malu sendiri. Ya tapi mereka nggak akan malu kalau mereka dengar video ini. Kenapa? Karena mereka tebal muka. Atau apa? Mereka bertujuan tebal dompet. Barangkali ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya katakan Kidung Agung pasal 5 ayat 16 tidak ada kaitan dengan klaim-klaim mereka. Mereka yang mengklaim bahwa ada kata Muhammad di dalam Kidung Agung 5:16 ini, saya katakan mereka sedang dirasuk oleh orang yang merasuk Yudas. Mereka sedang dirasuk oleh orang yang Mereka dirasuk oleh pribadi yang merasuk Yudas. Mereka dirasuk oleh sesuatu yang diusir dari surga. Itulah mereka. Oke, saya pikir video ini cukup jelas. Semoga kita orang Kristen semakin mengerti Alkitab, semakin cinta. Dan kalau ada saudara-saudara kita Muslim yang menonton ini, segera mencabut perkataannya, minta maaf, nggak apa-apa deh. Ya, kami maafkan Anda-Anda semua yang sering mempelintir ayat-ayat Alkitab kami. Kami nggak marah kok sama kalian, karena kalian bikin kayak gitu, maka kami jelaskan, malu sendiri deh kalian. Oke ya, terima kasih.